satu kepala kan susah ya gitu, nggak mudah gitu. Jadi kadang kita ada gesekan juga. Pakai aja banyak. Aduh, deg-degan nih ditanyain. Bisa deg-degan. Ditanya kalau ada urusan pribadi. Aduh. Ditanya. Aduh. Oke, mulai dulu lu. Ya, Kang Mona, ini kan jadi WO-nya Bang Rizal juga. Sebelumnya kan Bang Rizal sama yang pakai nama Linda Trofi. Bagaimana sih perasaannya? Apa namanya? Aku sih maksudnya nggak mau ikut campur sama WO sebelumnya ya, karena juga saling kenal juga. Terus karena Rizal itu aku anggap saudara, sahabat, gitu, kenal deket sama aku dan keluargamu juga. Jadi ya kalau misalnya Rizal minta bantuin, ya insya Allah aku siap bantu lah. Apalagi kan dia udah usia 44 tahun, itu sangat-sangat terlambat ya untuk menikah dan menjadi bagian dari weddingnya Rizal. Itu aku seneng sih, bahagia. Dakdikduk nggak sih ketika ini kan kita sama-sama berbisnis di WO kan? Iya. Ada perasaan tadi yang saya bilang kan, beberapa vendor, beberapa WO jadi satu, dijadiin satu kepala kan susah ya gitu, nggak mudah gitu. Jadi kadang kita ada gesekan juga dari pihak A, B, C, D, tapi kita bikin sedemikian rupa untuk bisa ya kita sama-sama lah, kita super team, kita saling support, kita saling backup satu sama lain. Kalau ada kekurangan dari A, kita tutupin di B, B kita tutupin di A, seperti itu sih. Komunikasi sendiri gimana nih saat ini? Baik aja atau Sama? Hah? yang banyak? Maksudnya baik-baik aja ya, maksudnya nggak ada masalah apa-apa juga. Kak Elma juga orangnya baik, dan aku juga waktu itu beberapa kali datang ke kafenya juga. Jadi so far sih ya kita kan profesional aja ya, jadi nggak ada masalah sih dibalik dibalik kita bekerja WO, kita tetap berteman baik. Apakah emang kalau resiko ya, bicara resiko, kalau WO itu emang akan dia mungkin resiko kalau emang belum puas dari klien akan cari langsung di tengah jalan kayak gitu sih Mbak, atau gimana? Kalau kita bisnis pasti semua ada resiko ya. Kayak saya juga kan bisnis bukan cuma bidang WO aja ya. Saya di bidang kontraktor dan properti desain interior tuh pasti kita namanya kita jual jasa itu pasti juga klien kita tuh akan mencari sampai dia klik, sampai dia puas, baru dia akan menautkan hatinya ke WO tersebut ataupun ke jasa lainnya lah, seperti itu sih. Jadi memang kita juga harus bisa menghandle klien itu sampai kita kadang-kadang kan kalau misalnya mau nikah itu emosional itu kan nggak ini ya, naik turun gitu. Terus ada juga yang ntar vendornya begini, ntar vendornya begitu. Bagaimana kita menenangkannya dan bagaimana kita untuk bikin si pengantinnya itu tuh mempelainya supaya everything is gonna be okay gitu, semua akan baik-baik aja, kamu tenang aja, kita handle semuanya sebagai WO gitu sih. Pokoknya dibikin nyaman lah. Tapi saat akhirnya Mbak Heni sendiri mengakuisisi nih, ibaratkan di tengah jalan dengan waktu 2 minggu sendiri, apa sih yang ditawarkan dari WO-nya Mbak Heni sendiri? Kalau aku kan Rizal ngomong, terus aku dari awal juga ya udah kalau memang butuh bantuan WO dari aku ya tinggal hubungin aja gitu, aku insya Allah akan siap. Dia cerita mungkin karena deket banget ya, kita sahabatan gitu, brother sister, jadi kendala-kendala apa aja yang terjadi di dalam weddingnya Rizal gitu kan. Aku udah 1 bulan ikutin Rizal gitu, dari 27 Januari sampai sekarang, besok resepsi. Jadi aku kasih masukan, Zal ini begini, itu begini, ini begini. Semua konsep kan dari Rizal ya. Aku sebagai WO ya aku tinggal ikutin aja. Dan kalau ada kekurangan pasti aku tutupin. Alhamdulillah Rizal juga orangnya yang oh ya begitu ya sis ya, yaudah gue percaya sama lo. Jadi ya
rasa kepercayaan sih, dan Rizal juga ngelihat aku dan tim kerjanya juga cepat gitu dan profesional. Di luar persahabatan, di luar pertemanan, kita tetap profesional, kita tetap pakai kontrak, dan kita juga kalau misalnya tim aku ada salah-salah, Rizal juga tegur. Aku pun misalnya dari pihaknya Rizal, ada dari pihak keluarga yang mungkin ada yang salah juga, aku juga tegur. Jadi baik buruk kita omongin semua, jadi semua berjalan dengan lancar sih. Lebih komunikasi ya Mbak berarti? Iya, komunikasi itu nomor satu banget sih. Apa sih yang membuat batalnya Bang Rizal pakai WO? Aku nggak tahu, itu bukan ranah aku. Kayaknya nggak etis aja sih kalau aku ngomong. Ya Rizal pasti cerita, tapi aku nggak mungkin cerita sama media. Oke Mbak, selain bicara masalah wedding ini sendiri nih, ini dengar-dengar Mbak Heni sendiri juga ada ini ibarat ada masalah nih di rumah tangganya ini sendiri sama Bang Sandy, bisa diceritakan? Kalau rumah tangga pasti ada masalah ya, nggak mungkin nggak ada kerikil-kerikil, apalagi aku sama Sandy nggak ada proses pacaran ya, pendekatan juga cuma 1 bulan. Jadi kita tuh pas pernikahan itu kita melihat dua sifat yang berbeda gitu menjadi satu, itu kan nggak mudah ya. Jadi kalau misalnya aku sekarang lagi ada clash sama Sandy dan kita berbeda prinsip, itu hal yang wajar ya. Tapi Sandy sendiri juga teleponin, WA-in gitu, tapi kan tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Pasti kan semua juga ada aturan-aturan yang mesti kita lewatin gitu sih. Tapi kalau dengar-dengar emang fix ya Mbak? Kita memang lagi lagi nggak satu rumah ya gitu, cuman komunikasi masih tetap gitu. Kemarin juga dia teleponin aku gitu, WA-in aku, teleponin mamaku juga berkali-kali gitu, pingin semuanya baik-baik aja. Tapi kan ya itu aku bilang kan, semua tidak semudah membalikan telapak tangan. Masalah apa sih mungkin dalam kerikil-kerikil di hubungan? Sebenarnya sih kalau dibilang masalah ya, sebenarnya sih nggak ada masalah ya, karena kan memang sebelum kita menikah, masalah yang terjadi sekarang itu adalah sudah terjadi sebelum menikah gitu. Jadi kalau misalnya dibilang ada masalah, sebenarnya nggak ada masalah sih. Yang nggak ada masalah ya dicari-cari masalah kayak gitu sih. Tapi mungkin dalam konteks status sendiri kan emang dari awal Mbak Heni sama Sandy kan emang masih nikah siri atau seperti apa sih? Iya, kita baru nikah secara agama sih. Secara agama ya? Iya, secara berarti agama. Akhirnya akan melakukan proses juga nggak, kayak ibarat ada talak atau perkara gitu? Untuk proses itu kita dari awal pasti ada yang mikir untuk proses itu, tapi kalau sekarang sih ya aku serahin aja sama Allah. Maksudnya kalau memang aku hatinya dan keluargaku masih bisa baik-baik gitu ya, Sandy-nya juga bisa berubah, Sandy-nya juga bisa mengerti keadaan dan situasi di mana kekurangan aku seperti apa, kekurangan dia seperti apa. Ada koridor-koridor rumah tangga yang mesti kita jalanin, ada juga yang mesti kita tidak boleh jalanin. Kalau dia masih mau memperbaiki diri, ya insya Allah sih, maksudnya insya Allah kita akan coba. Tapi kalau memang jalan itu kita tempuh tidak bisa, ya harus berpisah, ya kita harus terima gitu. Berarti untuk saat itu sendiri cuma ya mungkin bisa ranjang seperti itu ya Mbak? Iya, lagi sama-sama introspeksi diri sih. Yang pasti sih kalau aku pribadi sih, aku ngerasa nggak ada masalah ya gitu. Tapi ya kalau misalnya itu kan balik lagi ya, kita kan maksudnya kita dua insan manusia dijadikan satu, pasti ada perbedaan ya. Ya harusnya kan saling melengkapi, dan koridor-koridor rumah tangga yang tidak boleh dilanggar ya seharusnya kan nggak boleh dilanggar. Itu aja sih. Mbak ini kalau ibaratkan dari dulu di pernikahan dulu ya, ibaratkan selalu ada kerikil di pernikahan dan sempat akhirnya menjalin dengan Sandy Tumiwa juga gagal. Gimana sih Mbak? Ada trauma tersendiri nggak untuk bicara rumah tangga? Kalau dibilang awal tuh mungkin publik dan teman-teman media tuh kaget ya, aku memutuskan menikah dengan Sandy yang cukup mendadak banget gitu kan, nggak ada proses A, B, C, D, F, G-nya gitu. Terus sempat ada masalah juga. Iya, sempat ada masalah juga. Terus juga ada benturan-benturan. Tapi ya semua kan
balik lagi ya udah itu proses hidup yang aku jalanin gitu. Kalau misalnya aku dibilang aku trauma, aku sebenarnya waktu Sandy ngajakin aku nikah pun aku nggak mau gitu loh. H-1 aku mau menikah itu aku udah bilang sama sama keluarganya Sandy bahwa aku mau gagalin nikah gitu ya kan, karena ada beberapa hal yang maksudnya nggak bisa aku terima lah kayak gitu. Tapi kan ya sudah, mungkin emang Allah mengizinkan aku menikah sama Sandy, dan sampai akhirnya kami menikah, dan sampai akhirnya kami ada masalah, ya itu kan perjalanan hidup yang mesti aku tempuh ya. Kalau misalnya aku pikir aku trauma, kayaknya kalau untuk sekarang kayaknya aku bener-bener harus lebih selektif banget ya gitu. Selektifnya dalam arti aku bener-bener yang apa sih, maksudnya nggak mau lah. Mungkin kalau di Islam kayak Rizal Gibran kan ta'aruf ya. Kalau aku sih, aku orang Islam tapi aku nggak ada deh, aku mau ta'aruf nggak ada gitu, karena memang perkenalan sifat itu sangat-sangat dibutuhkan banget sih, seperti itu sih. Berarti kalau ibarat pembelajaran sendiri sama 2 kali kegagalan ini sendiri karena belum ada proses ya, Mbak? Iya, Gitu ya? kalau aku sama Rio kan aku ada proses ya gitu. Sama Sandy aku nggak ada proses. Jadi aku pikir gini, yang ada proses aja aku gagal, apalagi yang nggak ada proses aku gagal. Berarti kan ini adalah kesalahan aku nih. Kenapa aku sudah mempunyai kesalahan, terus aku mengulangi tanpa proses, kan seperti itu ya. Jadi sekarang sih aku lebih belajar lagi, aku lebih maksudnya ya melihat orang tuh bener-bener yang gimana ya, kalau dibilang ya memang tuh ya, walaupun semua manusia kan punya masa lalu ya gitu. Kalau misalnya aku lihat banyak teman-teman media yang bilang oh masa lalunya nggak baik gitu, tapi kan aku tutup mata untuk masa lalunya mereka ya. Tapi ya semua kan orang bisa berubah, tapi kan tergantung balik lagi ke dirinya sendiri masing-masing, apakah orang tersebut mau berubah atau enggak, atau mengulangi kesalahan yang sama kan itu. Tapi untuk saat ini sendiri akan fokus apa sih, mungkin dalam konteks udahlah lebih fokus untuk kerja atau Aku mungkin sih lebih seperti apa? aku lebih fokus di bisnis ya. Alhamdulillah juga kan aku baru buka kantor juga di Bali. Aku buka kantor kontraktor dan desain interior juga di Bali. Terus aku juga ngejalanin WO juga, dan aku jarang banget ada di Jakarta gitu. Terus aku juga di Bali kan ada travel juga. Jadi benar-benar tuh kayaknya hidup aku kok udah ke distract banget sama yang namanya kerja gitu. Hidup aku kerja. Bahkan aku tuh kemarin kalau sholat gitu sampai detik ini tuh aku cuma berdoa sama Allah, ya Allah kasih aku kerjaan 24 jam gitu. Maksudnya kan 24 jam tuh kayak aku nggak akan mikirin hal-hal yang kosong, hampa seperti itu. Perempuan kan pasti butuh pundak, butuh pendamping. Aku juga kan manusia biasa yang butuh sosok lah, butuh imam juga. Tapi dengan aku bekerja, dengan aku yang sibuk dengan diri aku sendiri, dengan keluarga gitu, jadi semuanya akan hilang sih gitu. Udah? Ada Pesan buat Sandy? pesan sendiri? Nggak perlu. Oke. Makasih. Kalau gitu, thank you. Nggak ada pesan nggak?